Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Ini pertemuan terakhir kita menjelang Idul Adha, dan kita akan sempurnakan pembahasan tentang fikih kurban. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa kita ini sedang berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, yang kata Nabi bulan ini saingannya Ramadan, terutama 10 hari pertama. Dan hari ini kita telah berada di hari keempat Zulhijjah, maka hendaknya jangan sia-siakan kesempatan beramal saleh. Hendaknya kita tingkatkan. Lalu bagi yang tidak berhalangan, hendaknya berpuasa sunnah dari 1 sampai 9 Zulhijjah, dan itu masuk dalam ketentuan umum beramal saleh di 10 hari pertama. Nanti yang puncaknya adalah puasa di hari ke-9. Itu yang jangan ditinggalkan, karena akan merugi, betul-betul merugi orang-orang yang meninggalkan puasa Arafah, karena terlalu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pertemuan yang lalu juga kita sudah sedikit membahas tentang beberapa perkara di dalam masalah kurban, mulai dari hukum kurban, sunnah muakkad di sisi jumhur ulama, kemudian wajib di sisi Imam Hanafi, dan makruh hukumnya bagi mereka yang mampu tapi tidak berkurban. Dan ukuran mampu itu adalah ketika seseorang memiliki harta yang sejumlah dengan harga kurban, lalu kemudian masih punya sisa, masih ada sisa dari hartanya yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir, arti sampai hari raya keempat. Sanggup beli binatang kurban, sanggup, masih ada sisa. Kalau masih ada sisa untuk hidup sampai hari raya keempat, maka disebut sudah mampu. Dialah yang terkena ancaman Nabi, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta tidak juga berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Inilah golongan orang-orang yang dibenci Nabi
punya harta tapi tak berkorban. Baik, berikutnya kita juga sudah bahas agar kurban itu selamat dan diterima ada syarat, ada prosedur. Yang pertama, jangan lakukan kecuali di waktunya, yaitu semenjak selesai salat Idul Adha lalu berakhir sebelum matahari terbenam di hari tasyrik yang terakhir. Lalu jumlahnya harus sesuai dengan prosedur dari Allah. Satu orang hanya boleh satu kibas. Kalau mau bersyarikat, maka bersyarikat 7 orang pada satu sapi, ya. Maksimal 7 orang. Bukan wajib 7 orang, maksimal 7 orang. Nah, orang yang berkorban satu kibas, maka satu keluarga dapat pahala. Yang berkorban satu sapi bersyarikat 7, maka setiap yang 7, maka pahalanya pun mereka dapatkan untuk keluarganya. Itu sudah jaminan, ya, makanya besar sekali pahala orang yang berkorban. Lalu kemudian tidak boleh berkorban dengan binatang yang ada aibnya. Ada 4 aib yang harus dijaga, yaitu butang, pincang, sakit-sakitan, dan terlalu kurus. Itu tidak boleh dikorbankan, ya. Nah, kemudian masalah selain daripada itu, tanduk yang patah, hidung robek, telinga yang mungkin putus, itu hanya makruh untuk dikorbankan. Ya, sebaiknya dipilih yang sempurna. Lalu kemudian masalah warna, warna untuk binatang kurban, ingat kembali bagi panitia terutama yang mencari binatang kurban, disunnahkan lebih dahulu mencari yang berwarna putih. Kalau tidak ada putih, kekuning-kuningan. Kalau tidak ada yang warna kekuning-kuningan, abu-abu. Kalau tidak ada yang abu-abu, baru coklat. Kalau tidak ada, baru belang-belang. Kalau tak ada, maka pilihan terakhir baru pilih binatang kurban yang berwarna hitam, ya. Jadi hindari dulu kurban yang berwarna hitam. Jangan cari kambing hitam, ya. Ada apa? Pertama, memang Nabi tidak pernah berkurban dengan yang warna hitam. Yang kedua, binatang-binatang berwarna hitam sering dijelmakan oleh syaitan. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Okey, baik, kita lanjutkan. Berikutnya, mandubatul udhiyah, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan ketika berkurban. Perkara-perkara yang disunnahkan ketika melakukan pelaksanaan kurban. Nah, ini adab-adab untuk menyempurnakan kurban. Apa saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini harus diajarkan kepada penyembelih, ya, panitia juga harus paham ini. Yang pertama, disunnahkan untuk memelihara binatang kurban beberapa hari sebelum disembelih. Ya, kalau mazhab Hanafi menegaskan disunnahkan mengikatnya beberapa hari sebelum disembelih. Lalu perlakukan dia dengan baik, kasih makanan terbaik, ya. Lalu kemudian jangan menyakitinya atau jangan mengambil susu darinya kalau dia betina, ya. Kemudian jangan cukur bulu-bulunya kalau dia kibas. Lalu kemudian jangan jadikan kenderaan, ya, jangan jadikan kenderaan, maksudnya sambil menunggu kurban dikurbankan kita menaikinya, lalu kita jalan-jalan di kota Luxmawi dengan menaikinya. Nah, itu makruh, ya. Kemudian jangan jadikan dia pembawa barang. Bagi Bapak Ibu yang punya kurban, sambil menunggu disuruh angkat barang, disuruh angkat air galon,
bahkan untuk pindah rumah disuruh untuk angkat peralatan rumah, itu tak boleh. Jadi muliakan, jangan caci maki, dan ketika mau dibawa ke tempat pengorbanan atau penyembelihan, maka bawalah dengan lembut, jangan dikasari, jangan ditendang pakai kaki. Jadi itu semua pemuliaan terhadap binatang kurban. Jadi jangan Bapak Ibu mengatakan kepada binatang itu kah lagi lemah ke, itu jangan, karena memang dia sudah lembu. Kalau sempat dia nyaut kah yang lagi lemah, itu nanti bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa disuruh begini? Ingat kejadian Habil dan Qabil. Ketika Habil dan Qabil berkurban pertama sekali dalam urusan berebut, dalam urusan dijodohkan, perjodohan. Habil seorang peternak, dia memberikan kepada Allah binatang yang terbaik yang dia miliki, sedangkan Qabil memberikan yang terburuk yang dia miliki, sehingga diterimalah yang punya Habil. Artinya Allah setuju kalau Habil menikahi saudara dari Qabil. Ini binatang yang kita kurbankan ini sudah kita jadikan kado untuk Allah. Makanya perbaguslah, jaga baik-baik. Kita ini kalau memberikan kado kepada orang yang kita cintai, itu kita jaga baik-baik. Bapak Ibu kalau masih punya bos, waktu kasih kado untuk bos itu tidak bisa kadonya tidak boleh telanjang, kan begitu. Kalau kita kasih ke orang yang kita hormati, cintai, tidak boleh telanjang kadonya, harus taruh dalam kotak yang bagus, kemudian harus pakai kertas kado yang berkilat, tidak boleh kertas kado yang 2000. Harus yang berkilat-kilat, yang keluar cahaya ketika dalam kegelapan. Kemudian harus pakai tali pita. Tali pita pun tidak boleh yang murah. Lalu kemudian tidak boleh tulis nama dengan spidol permanen. Harus ketik, nyan diklip bak kadonya, nyan ke orang kita kasih ke bos kita yang kita tahu korupsi tiap bulan. Ini untuk Allah. Makanya disuruh perbagus, jaga baik-baik. Allah memperhatikan semua itu. Allah memperhatikan apa yang kita berikan untuk Allah setelah sekian banyak nikmat yang diberi oleh Allah untuk kita. Okey, jadi itu yang pertama, jaga binatang kurban baik-baik. Cuma begini, saya tidak tahu Bapak Ibu dari mana, kalau ada orang yang mengatakan begitu mau dikurbankan taruh bedak, taruh lipstick, kemudian pakai maskara, blush on, pakai bulu mata anti petir, kemudian macam itu, saya tidak tahu dari mana itu. Nya hana doh pat lo demah hana do padom orang tak perlu sampai ke situ. Yang penting pelihara baik-baik, kasih makanan baik-baik, kasih makanan yang mahal-mahal. Itu belikan pizza, jangan beli di Pizza Hut, bantu Israel. Belikan Kentucky, mana-mana. Kalau perlu kambing tu kasih sate kambing, bahira saro gitu. Baik. Kemudian berikutnya, sunnah hukumnya menyembelih dengan tangan sendiri. Ini kalau yang bisa-bisa nyembelih, yang punya kurban paling bagus tu nyembelih dengan tangan sendiri. Paling bagus begitu. Kenapa? Karena Nabi selalu menyembelih dengan tangannya sendiri. Bahkan di tahun terakhir Nabi SAW menyembelih, tahun terakhir hidupnya beliau menyembelih 100 ekor unta dan disembelih dengan tangan sendiri 63 atau 62 ekor sesuai dengan umurnya. Lalu kemudian baru ketika sudah tidak sanggup lagi, baru Nabi serahkan pada Ali. Ini dalam hadis disebutkan begitu, hadis riwayat Ahmad, Muslim dari Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau yang mampu sembelih, yang tak mampu wakilahkan
Ya, wakilahkan, serahkan proses penyembelihan kepada orang lain. Ya, enggak ada akad ijab kabul khusus untuk diwakilahkan. Ya, paling kita dengan menyerahkan, dengan bahasa kita sudah disebut wakilah. Contohnya kita bilang, bang, nekoh dia orang apa? Itu sudah wakilah. Lalu dia jawab jeut, itu maksud jeut itu kabil tu sudah, ya, jeut, itu sudah. Tak wajib kita pegang tangan penyembelih lalu kita sebutkan bahawa telah kuserahkan kambingku kepadamu untuk disembelih pada tahun ini 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala tak perlu. Ya, kerana ijab kabul itu sebenarnya sistem terima dan serah terima. Dia dengan bahasa sendiri. Sebenarnya nikah itu kan simple sebenarnya. Dalam pernikahan itu kan bisa ijab kabulnya, telah kunikahkan anakku fulanah binti fulan kepadamu dengan mahar sekian. Lalu dijawab oleh si lintu, qabiltu nikah, telah kuterima. Selesai. Dalam fikih itu selesai. Cuma kalau mau dia lengkapkan ya lebih bagus, telah kuterima nikahnya anak bapa dan segala macam. Sebenarnya dengan dia jawabkan qabiltu, selesai di situ. Baik, sudah. Jadi paling bagus sembelih dengan tangan sendiri. Berikutnya, kalau yang kita wakilahkan itu orang tak salat, apakah berpengaruh pada kurban kita? Misal kita serahkan si penyembelih tak pernah ngaji, tak pernah salat, apakah berpengaruh pada kurban kita? Tidak. Kalau ada yang mengatakan tidak sah, tak benar. Karena begini, sah tidak sahnya satu amal itu dilihat dari syarat dan rukun. Syarat sah dan rukun. Tidak disebutkan satu pun syarat sah dan rukun harus disembelih oleh orang yang salat. Tidak. Jadi sah. Ya. Cuma ya nanti hubungannya si lembu itu aja, si sapi yang mau disembelih itu merasa dia disembelih oleh lembu juga. Jadi sesama lembu. Jadi kata sapi lemokoh orang yang itu sama-sama binatang. Salat tak ada, semua tak ada. Yang paling bagus yang disembelih itu orang yang faham. Jadi dia tahu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Okey, baik. Berikutnya disunnahkan berdasarkan hadis dari Anas, sunnah untuk menghadap ke kiblat si penyembelih. Ini bapa-bapa panitia nanti arahkan penyembelih menghadap ke kiblat. Sunnah. Bukan wajib, sunnah. Tapi kadang-kadang penyembelih tak tahu arah kiblat. Dong ke sembahyang, tahu arah kiblat. Kita yang kasih tahu arah kiblat. Untuk siapa? Si penyembelih. Kemudian disunnahkan yudajja' zabiha ada jambiha al-aisar. Disunnahkan jatuhkan binatang kurban itu ke rusuk kirinya. Jadi pas mau disembelih ke rusuk kiri dijatuhkan. Kemudian disunnahkan menajamkan pisau. Dan ini salah satu kemuliaan Islam, sampai binatang pun mendapatkan rahmat dengan kehadiran Nabi. Sebelum datang Nabi, orang-orang itu dulu menyembelih suka-suka mereka. Ada yang dengan memukul lebih dahulu, ada yang dengan menyiksa binatangnya. Begitu datang Nabi, rahmatan lil alamin, sampai binatang pun mendapatkan rahmat. Maka mulailah dikenal menyembelih yang terbaik yang diajarkan dalam Islam. Tajamkan pisau lalu mempercepat penyembelihan. Dan saya baca artikel, Pak, sistem penyembelihan yang diajarkan dalam Islam oleh Nabi itu membuat hewan tidak sama sekali merasakan sakit yang lama, sehingga dagingnya tetap segar. Dagingnya tetap segar, darah tetap segar, dan dia tak merasa sakit dengan yang lama, dengan sistem dalam Islam. Karena rukun menyembelih itu kan cuma dua, yang utamanya menyembelih al-halqum, ini batang makanan ini, kemudian mari, di sini dua mari ini, itu aja yang perlu disembelih. Sedangkan bacaan-bacaan semuanya sunnah, bacaan bismillah, salawat itu hanya sunnah saja. Jadi
ketika seseorang menyembelih itu tajamkan pisau. Jangan menyembelih dengan pisau tumpul, karena itu akan menyakitkan. Jadi jangan sampai kita Allah mau binatang pi, oh jangan begitu Pak. Karena bapak coba bayangkan kalau bapak disembelih sama isteri pakai pisau tumpul. Mana lebih bagus disembelih sama isteri pakai pisau tajam atau pakai pisau tumpul? Bagus pakai pisau tajam. Begitu. Itu bagi yang suka selingkuh maksudnya. Kemudian berikutnya disunnahkan untuk tidak menyembelih binatang di depan binatang yang lain. Ya Bapak Ibu, jangan sembelih binatang kurban di depan binatang yang lain. Jadi jangan kasih nampak jangan kasih nampak proses penyembelihan di depan binatang lain, karena ini akan membuat ciut nyalinya, lalu akan berefek kepada menciut dagingnya. Jadi dia meninggal dalam keadaan ketakutan lebih dahulu, sehingga nanti tak segar lagi dagingnya. Dan memang tidak ada dalil khusus masalah ini, tapi para ulama mencatat dalam banyak kitab, jangan nampakkan proses penyembelihan di depan binatang yang lain. Jadi bagaimana keluarkan satu atau tutup dengan tabir, tirai, atau keluarkan satu, yang lain masukkan dulu ke kantor, kemudian keluarkan satu-satu. Setelah itu baru disembelih. Jadi jangan sampai nampak, karena binatang itu punya perasaan Pak. Jangan pikir binatang tak punya perasaan. Anjing ketika kita memberi tulang, dia berterima kasih. Itu anjing. Maka orang yang tidak tahu terima kasih lebih buruk daripada anjing. Kemarin viral, minggu yang lalu tu viral, seekor anak gajah digilas oleh truk. Mamak gajah sampai 5 hari nangis, tak mau pindah-pindah dari tempat itu, mengingat anaknya tergilas oleh truk. Itu viral. Bapak nak lihat? Bapak kerja bapak apa tiap hari sampai tak lihat berita sama sekali. Cukup saleh-saleh hurung sama TikTok hana, Instagram hana. Kepala orang ni. Memang saleh-saleh betul ni. Itu viral Bang, viral di Facebook, viral kan. Yang mau saya bilang apa? Dia punya perasaan. Insting dan perasaan bergabung pada binatang. Dulu waktu mau dihancurkan berhala, itu sejarahnya si gajah yang paling utama, siapa diberi nama dalam hadis, dalam tafsir siapa? Maimun deh nan. Aduh lupa, Malmun lupa saya. Itu nak mau ini lagi, nak mau bangkit lagi dia. Begitu sudah di perbatasan kota Mekah, pas mau masuk dia nak mau bangkit. Langsung dia mau balik arah, dia langsung balik arah, karena dia sudah punya insting. Ini akan diazab, ini akan datang azab. Jadi binatang itu punya perasaan. Oleh karena itu jangan sembelih di depan temannya. Bapak bisa bayangkan perasaan sapi ketika melihat temannya disembelih. Bayangkan Pak perasaannya. Kalau Bapak bisa bayangkan, berarti sapi juga. Makanya jangan dibayangkan. Jadi ini akan menciutkan nyali. Akan menciutkan nyali. Jadi ditutup. Kalau tidak bisa pindah-pindah, ditutup. Jangan nampak proses itu. Baik. Kemudian disunnahkan menghadiri, pemilik kurban disunnahkan menghadiri proses penyembelihan. Disunnahkan hadir untuk melihat. Ibu-ibu kalau yang punya kurban boleh hadir, tapi lihat keadaan. Kalau di situ semuanya laki-laki, laki-laki sedang warawiri di situ Pak, nyembelih sana, ada yang pindah sana pindah, maka sebaiknya perempuan tidak usah hadir, karena nanti para penyembelih, ibu lihat lembu, penyembelih tidak lihat lembu, lihat ibu. Makanya sebaiknya takut disembelih ibu nanti. Makanya tidak usah hadir. Kalau sudah hina uraga mandumnya nak payah hadir, karena lebih besar fitnahnya nanti. Nah kemudian berikutnya disunnahkan pemilik kurban berdoa. Ini penting Pak, berdoa sebelum disembelih. Pemilik kurban berdoa. Apa doanya?
Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu doa buka puasa. Itu bukan doa nyembelih, ya, doa buka puasa. Doanya berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, yaitu Allahumma minka, ya Allah ini darimu. Selanjutnya sambung terus doa iftitah. Jadi yang perlu dihafal cuma Allahumma minka, ya Allah ini darimu. Walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu berdasarkan hadis, ya. Jadi cuma dihafal Allahumma minka, yang lain langsung walaka salati, untukmu ku persembahkan salatku, wa nusuki, kurbanku. Nusuk itu kurbanku maksudnya, sampai wa ana minal muslimin, sampai itu aja. Baik nak baca Al-Fatihah lagi. Ada yang kemudian nanti rukuk, i'tidal, sujud. Jadi jangan sampai ke situ, cukup di situ saja, wa ana minal muslimin. Dan itu berdasarkan hadis, ya. Lalu kemudian kalau kita nyembelih dengan tangan sendiri, pas kita letakkan pisau mau sembelih, disunnahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni, ya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku. Itu kalau sembelih sendiri. Tapi kalau disembelih oleh si penyembelih, maka dia yang baca Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurban. Sebenarnya sebutkan nama itu bukan wajib, karena dari awal pembelian sampai kurban Allah dah tahu itu kurban milik siapa. Jadi misalnya ada nama 7 orang pada sapi, lalu si penyembelih tidak habis menyebutkan atau salah-salah dia sebutkan, ya, misal salah dia sebutkan, tertulis Jokowi dibaca Mulyono, salah. Itu tidak apa-apa, yang penting kurbannya sudah diketahui milik siapa. Jadi hanya mecih, tak protes, tanya ulang, enak saja. Saya sudah ngambil S2, S3 sampai dengan gelar-gelar, wajib ulang. Nah yang muda lagi nyan pak bacut mencukeh gelar hana tersebut, hang ketim jali. Nah begitu khutbah Jumaat hang ketim jali. Jadi itu tidak sampai, harus begitu, ya. Okey, baik. Kemudian jadi itu bacaannya Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni kalau sembelih sendiri, Allahumma taqabbal min fulan kalau disembelih orang. Makanya perlu dikawal pak penyembelih itu, karena penyembelih tidak ikut pengajian, ya. Panitia masih ikut pengajian, penyembelih rata-rata hanya ikut pengajian, maka harus dikawal. Suruh baca, bang dia bacanya. Kalau dia bilang purusankah, purusankah bejok dia wajib. Karena itu si penyembelih itu perwakilan kita, bukan punya dia, itu punya kita. Kita wakilkan, lalu kita bayar lagi. Jadi jangan sampai lebih reman dia daripada pemilik kurban. Okey, berikutnya disunnahkan untuk menunggu binatang kurban itu benar-benar dingin, tidak bergerak-gerak lagi, tidak menggelepar lagi, barulah dikuliti. Jadi prehile, jangan sampai masih menggelepar-gelepar, masih kakinya menang segala. Nah itu jangan dulu. Hatta yabrad, tunggu dia sampai tenang, sampai dingin, baru dikuliti. Baik. Kemudian berikutnya, ni tapabirnya bercuda, ini bertanya jawab. Permasalahan berikutnya yaitu tentang daging kurban. Nah, daging kurban ni bang, menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hambali itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fakulu minha, sepertiganya untuk si pemilik makan, simpan. Wa ta'imul qani, sepertiga yang kedua untuk si qani. Qani itu orang yang tidak membutuhkan hadiah, suka-suka si pemilik kurban.
Suka-suka pemilik kurban. Hadiah mau kasih ke siapa saja, terserah dia, mau ke pembantunya, tetangganya, kepada saudara-saudaranya dia kasih, ya. Dia kasih ke teman-teman bestinya, kasih besti, dia kasih, atau ke guru-guru, ke ustaz, nya bedo kan. Baik dah sebut lain ke ustaz, hana roh sebut, kasih sengaja sebut. Dan itu suka-suka pemilik kurban, kasih ke siapa saja. Begitu. Kemudian wal mu'tar, dan yang ketiga si mu'tar orang yang membutuhkan. Itu nak boleh ganggu. Sepertiga itu milik fakir miskin, itu nak boleh ganggu. Jadi kalau begitu sebenarnya yang dimiliki oleh si pemilik kurban 2/3. Sepertiga simpan kulkas, sepertiga suka-suka dia mau bagi, sepertiga tak boleh ganggu. Itu hak fakir miskin. Itu hukum dasar, begitu. Hukum dasarnya begitu. Cuma secara sosial itu baru bisa dilakukan kalau kita nyembelih sendiri. Kita sembelih sendiri di belakang rumah, sembelih, kita atur terus satu kambing itu 9 tumpuk misal. Dan kita sembelih 9 tumpuk. Berarti leher tumpuk katanya 3 tumpuk untuk kita bagi-bagi hadiah, 3 tumpuk lagi untuk sedekah fakir miskin. Itu bisa kita lakukan itu. Tapi kalau sudah kasih ke panitia, maka harus banyak-banyak toleransi dengan kebijakan dari panitia. Kalau sudah kasih ke panitia, berhubungan dengan orang kampung, orang miskin di kampung, nah hal seperti itu tentu kita tidak bisa menuntut seperti yang begini. Tak bisa kita bilang sama panitia, hai, nak dengar ke pegah mbak bud subuhnya seperleh ke long, seperleh tu galak-galak long bagi ho, awak roh nak cok seperleh mentang bagi kurang kasin. Itu saya sudah bisa menebak jawaban panitia, nak cok nak aku kero nak liko. Bagi potong sendiri nak bawa ke sini. Pasti begitu. Makanya kalau sudah kasih ke kampung, kasih ke panitia, paling ambil jatah kita saja, yang lain biar panitia yang bagi. Itu tak perlu diributkan sebenarnya kan. Cuma aneh ada kampung melarang orang nyembelih sendiri di rumah. Ini aneh. Hanya pemaksaan, maksudnya tak boleh nyembelih sendiri. Padahal tak ada larangan apapun dalam syariat. Malah dulu Nabi nyembelih sendiri. Nabi kasih ke panitia atau enggak apa? Nah panitia masa Nabi kau ramai-ramai, badai nak pulang sembelih sendiri masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah larangan menyembelih di rumah masing-masing. Yang mau kasih ke kampung kasih, yang mau nyembelih sendiri silakan. Ini tiba-tiba nanti ada yang model datang ancaman, bawa nyoh hajut, bujuk kampung madum. Itu pak kecilnya yang harus mengaji itu. Seakan-akan wajib kasih kepada tiang. Ini aneh ni. Karena yang saya dapatkan di kampung klek-klok saja, di kampung-kampung itu bijak dalam urusan itu. Yang mau sembelih sendiri. Yang mau kasih ke kampung silakan. Tak ada kewajiban harus kasih kampung. Cuma kalau untuk sosial agar orang miskin bisa lebih terkoordinir sekaligus dapat, ya lebih bagus kasih ke panitia. Karena kalau semuanya nyembelih masing-masing, akhirnya dapatnya ke orang miskin sat-sat. Orang miskin itu aja, Pak. Misal ni saya sembelih sendiri. Saya kenal si miskin yang itu saya kasih. Yang tetangga saya kan miskin itu juga. Karena miskin itu yang paling rajin bantu, yang salat. Kan kita milihnya sesuai dengan nurani, Pak. Nurani kita lebih memilih orang salat daripada orang tak salat. Akhirnya bertumpuklah ke dia. Miskin yang tak salat tak dapat apa-apa, makin hancur hidupnya, Pak. Udah tak salat, tak dapat daging, udah mirip lembu, masuk neraka. Kan jadi tak ada dakwah sedikit pun tu dia. Itu juga efek menyembelih sendiri. Tapi intinya tak ada larangan menyembelih sendiri. Jadi baik tak ancam-ancam gop, tak pegah bahawa hajut, haru-haru kampung madu hajut. Itu aneh tu. Baik. Berikutnya, jadi daging binatang kurban begitu. Lalu ketika menyembelih dilarang membayar penyembelih dengan daging atau kulit binatang kurban. Dilarang. Harus bayar dengan uang terpisah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan melarang orang membayar dengan daging atau kulit. Jadi bayar dengan uang terbesar. Ini dasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Ya. Berapa ongkos jagal? 100.000. Kasih 100.000. Tak boleh seseorang mengatakan begini, ini daging, ini kulit, nyo kamu hanya menjual peng, ini sebagai ongkos. Itu Pak diharamkan. Ya, dan Nabi melarangnya. Ya, Nabi melarangnya. Tak boleh. Dia harus sempurna. Kita melakukannya sampai ke ongkos jagal. Maka kan panitia minta uang juga lebih untuk ongkos jagal. Lalu ongkos peralatan plastik lah macam. Itu tanggung saja dengan sukacita Pak. Tanggung sukacita begini maksudnya, gembiralah. Jadi jangan maksudnya kah pilih kepeng lom, kaila kepeng lom. Nyopo kayak korupsi panitia nyo. Padahal panitia minta memang untuk jalurnya begitu kan. Nah, jadi itu dilarang untuk membayar dengan daging dan kulit. Lalu kemudian dilarang untuk menjual kulit. Si pemilik kurban dilarang menjual kulit. Rasulullah bahkan dengan tegas mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit daripada binatang kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Maksudnya tidak sah kurbannya. Siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, ini tentu perintahnya kepada si pemilik, maka tidak sah kurbannya. Lalu ada orang yang mengatakan kalau begitu yang lain boleh jual. Para ulama menjawab, kulit aja tak boleh, apalagi yang lain. Kulit saja yang manfaatnya paling kecil di antara yang lain tak boleh, apalagi yang lain. Maka disebutkan di sini wa yuhramu bai'u jildal udhiyah, haram hukumnya menjual kulit binatang kurban, wa syahmuha wa lahmuha wa atrafuha wa ra'suha wa sufuha wa sya'ruha wa birruha wa labanuha. Semua lemaknya, jerawannya, kemudian sampai kepalanya, bulu-bulunya, semuanya diharamkan untuk dijual. Sampai susunya diharamkan. Wajibah kanan atau tatawu'an. Baik kurban itu kurban wajib maupun kurban sunnah, tak boleh dijual oleh si pemilik kurban. Nah, kenapa tak boleh jual? Karena dia memberikannya untuk Allah, maka dia harus sempurna untuk Allah. Jangan ngambil manfaat dari menjual, kecuali yang disuruh makan tadi, itu pun untuk mensyukuri nikmat. Bagaimana kalau kita kulit itu kita berikan? Kalau berikan tak apa-apa, kita berikan kepada pemotong, si penyembelih ini kulit hadiah untuk kalian. Nanti dia jual, terserah. Kalau kita mau ambil sendiri, manfaatkan boleh. Bapak buat kerupuk kulit. Itu satu sapi itu berapa kerupuk kulit, berapa kilo kerupuk kulit dapat? Satu sapi itu. Siapa yang terbiasa buat kerupuk kulit? Sang wajah orang kaya mana belakangnya. Itu boleh buat kerupuk kulit, boleh. Oh, mau disamak, ambil kulit itu disamak, dijadikan permadani, boleh. Untuk keset kaki boleh, untuk permadani di ruang tamu boleh. Oh, dijadikan gorden, boleh. Buat gorden dari kulit sapi. Mau dijadikan spray di atas kasur, pingin tidur di atas sapi, boleh. Pokoknya manfaatkan boleh. Apapun dibolehkan. Mau buat untuk gendang menabuh sahur tu, tong sahur tu. Hanya terserah. Dulu Aisyah memanfaatkannya menjadi ghirbah, iaitu tempat air. Jadi Aisyah membuat menjadi tempat air kalau dalam perjalanan. Itu dilakukan oleh Aisyah. Kemudian dua yang terakhir, apa hukumnya memindahkan kurban dari tempat sumber harta? Ini Pak, saya ulang kembali, memindahkan kurban dari tempat sumber harta. Ini kita maksud sumber harta apa? Di tempat kita kerja. Pada kerja, damang peng pa rezeki pa minta Luk Semami. Kalau rezeki cari di Luk Semami, areanya Luk Semami lah. Maka para ulama mengatakan begini, kalau menurut mazhab Hanafi, yukrahu nakluha, makruh hukumnya memindahkan kurban dari satu negeri ke negeri yang lain, makruh.
Kemudian kalau selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama, bukan makruh lagi, haram memindahkan kurban dari minal balad allazi fihi al-mal, dari tempat sumber harta. Haram, tak boleh pindahkan. Berapa jauh nak boleh dipindahkan? Iaitu ila masafati qasrin fa aksar. Nak boleh memindahkan sejauh melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi jangan sampai melebihi batasan boleh qasar salat. Boleh qasar salat tu kalau kita menempuh perjalanan, kapan dimulai boleh qasar salat? Ketika kita sudah berniat melakukan perjalanan melebihi 2 marhalah, 4 burud, 16 farsah, sama dengan 89 atau 90 km. Jadi area itu tak boleh lebih. Jadi kalau mau pindahkan dari Lok Ismail Pak, kalau ke daerah ke barat, sampai Samalanga lah masih aman tu, kurung perlu, karena ke Biren saja sudah 60 kilo, sampai Samalanga masih aman. Kalau ke timur sampai Simpang Ulim lah, Kota Binjai lah Pak, 90. Ke atas sana jangan, kecuali ada pengecualian. Ahla zalikal mawdi' ashaddu hajah, kecuali di tempat yang kita pindahkan itu betul-betul mengalami krisis atau miskin sekali, betul-betul membutuhkan. Itu baru boleh. Ya, contoh ditimpa bencana. Misal kita kampung kita di Banda Aceh, di nama kampung kita bilang sama orang kampung Banda Aceh, padahal kampung kita apa? Itu klek-klok, itu dalam sekali. Kita harus seberang sungai 2 kali, kemudian kita naik sampan lagi, kalau kita naik babi 2 kali baru sampai ke kampung kita. Itu di sana itu memang miskin kali, miskin kali. Kalau tidak kita kurban, tidak ada orang kurban di situ, karena di situ tidak ada satu pun, jangankan PNS, P3K pun tidak ada orang di situ. Ini kondisi seperti ini, mereka telefon ke keluarga besar kita, nak kurban masabah ino hana so kurban metiropi, baru boleh kita pindahkan Pak. Itu walaupun melebihi jarak boleh qasar salat. Tapi kalau kita telefon di sana ada, di sini ada, tetap di mana lebih utama? Di tempat sumber harta, bukan di kampung halaman. Karena banyak yang tanya, Ustaz, anak saya kerja di Malaysia, di mana dia kurban? Di Malaysia lah, saya bilang. Jangan kurban bawa di sini. Anak saya kerja di mana, misal Jakarta, di mana dia disuruh kurban di Jakarta. Nah, kecuali kondisinya begitu. Di sini, misal di kampung tinggal tu, memang tidak ada kurban dan miskin-miskin. Itu baru boleh pindahkan ke mana saja. Itu pengecualian. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena pertama, Nabi tidak pernah memindahkan kurban dari kota Madinah. Padahal kampung halaman Nabi di Mekah. Kampung Nabi kan di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah. Nah, waktu itu semenjak turun syariat kurban, tidak pernah Nabi mengirimkan kurbannya ke kampung halamannya. Itu yang pertama. Jadi Nabi selalu di Madinah. Yang kedua, kita ini baik dalam zakat. Ini saya baca fikih Pak, baik zakat harta maupun kurban sama tujuannya, yaitu menangani kesenjangan sosial dengan orang yang punya tanah. Jadi yang paling berhak mendapatkan zakat harta dan kurban kita orang-orang yang berada di sekitaran harta. Kalau zakat fitrah kan di mana malam berhari raya. Tapi kalau zakat harta di sumber harta juga suruh bayar zakat. Tujuannya menghindari kecemburuan sosial. Jadi kita dengan masyarakat setempat baik dengan harta kita. Sedekah untuk masyarakat setempat. Nah, jadi jangan sampai mereka kan tiap-tiap hari duduk di kedai kopi, lewat orang, ada yang pakai baju coklat-coklat, nanti besoknya lewat lagi orang pakai baju putih-putih, tertulis di bahunya Bakti Husada Karya, Bakti Karya Husada Alim Dulian. Lupa saya, tertulis di sini nih. Orang kampung kan lihat, tanya ibu tu gajinya berapa, dia pakai kerja bak puskesmas pui di BN. Nanti pakai baju PNS, tanya juga nya PNS pan yang pedung gaji je. Nanti ada yang pakai baju terusan Pak, baju terusan pakai resleting ke atas kan. Ini semuanya tidak ada celana bersambung dengan ini. Orang tanya apa kerjanya? Ini kerja bak PIM Pediarun ya.
Tiba-tiba waktu kurban dengan zakat sudah pindah-pindah semuanya. Orang kampung cuma tanya-tanya aja lah, dia orang kampung kurang aja, membaca nak merempuk kedai ngopi. Makanya itu disuruh jaga dalam agama. Kalau itu tidak dijaga, berarti kita tidak ada jembatan apapun dengan penduduk tempat sumber harta. Tidak ada apa-apa. Itu penting dijaga. Makanya kadang-kadang kalau kecemburuan sosial sudah melekat, keluar kalimat, Pak. Keluar kalimat, misal buaya masuk, buaya sungai berdiri-berdiri. Buaya masuk dapat rezeki. Itu kalimat keluar. Buaya kerum dedang-dang, buaya damang rezeki. Betul. Buaya sungai berdiri-berdiri, maksudnya rupa-bubut. Buaya masuk merezeki. Itu kalimat kecemburuan sosial itu. Itu kalimat kecemburuan sosial. Itu perlu dijaga. Makanya kurban itu paling bagus di sumber harta. Batasan sumber harta adalah tadi, jangan melebihi jarak boleh qasar salat. Itu. Jadi kalau ke Pantun aman. Kirim ke Pantun, kirim ke Biren, ada adik dipersilakan. Itu tak mengapa. Itu jarak sumber harta yang harus dijaga. Begitu. Jadi jangan pindahkan kurban. Oh, di sini ada satu, kita mau kirim satu lagi ke kampung halaman. Itu tak masalah lagi. Karena sasaran utamanya sudah dapat. Sasaran utama di tempat sumber hartanya sudah dapat. Begitu. Terakhir, apa hukumnya berkurban di atas nama orang lain yang masih hidup atau di atas nama orang meninggal? Kalau kurban di atas nama orang lain, la yudahi 'anil ghair bighairi izni. Tak sah kurban atas nama orang lain kecuali dengan seizinnya. Jadi kalau mau hadiahkan kurban, minta izin. Hadiahkan ke anak, misal udah baligh, dia mau kita hadiahkan kurban, bapaknya banyak kali uang, misal. Dia hadiahkan, nak, ayah hadiahkan kurban ya untuk kamu. Telepon minta izin. Oh, anak yang kaya mau hadiahkan kurban ke mama, minta izin. Mak, ni ada kurban untuk mama tahun ni. Ya, ni apa, adik transfer uang ke situ atau kurban di sini saja misalnya. Itu tetap jarak dijaga juga. Oh, kalau kita hadiahkan tak apa-apa, karena kita mengirimkan menjadi hak milik beliau. Kirim uang transfer, hadiahkan kurban untuk beliau misalnya. Atau tapi yang kurban nanti atas nama beliau. Nah, ini boleh tapi dengan seizinnya. Jadi jangan buat kejutan-kejutan yang bodoh-bodoh. Masa sudah habis kurban, sudah sembelih, baru telefon mama tahu apa? Ada adik kurban tu mama tahun ni. Sudah adik kurban pun. Sudah selesai pun. Si mama tak tahu apa-apa. Kata si mama, anaknya ngen dari pun lahir sampai Tuhan. Karena syarat kurban itu harus innamal a'malu bin niat. Si pemilik harus tahu. Kayak mana kita kurban atas nama orang dia tak tahu apa-apa. Jadi perlu kasih tahu lebih dahulu. Kemudian ini untuk sesama masih hidup. Nah, bagaimana kurban untuk orang meninggal? Ini ada beda pandangan. Kalau mazhab Syafi'i langsung mengharamkan. Tidak sah kurban an mayyitin, tidak sah kurban di atas nama orang meninggal illam yusa biha, kalau dia tak pernah mewasiatkan. Jadi tak sah. Jadi yang taruh-taruh nama almarhum itu segera cabut niatnya. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah kurban atas nama orang meninggal kecuali pernah diwasiatkan. Kalaupun wasiat pakai harta dia. Yang namanya wasiat itu pakai harta. Nah, kalau mama meninggal tolong kurban atas nama mama, pakai harta. Karena sepertiga harta boleh digunakan untuk wasiat. Jadi kalau anak ingin berbuat baik lalu menaruh nama mamanya yang sudah meninggal, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dalilnya surat An-Najm ayat 39. Wa anna laysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak dapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya saja. Ya, maksudnya kalau dia berwasiat berarti itu usahanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, jadi Ustaz, kalau kayak gitu mama kita dapat pahala atau tidak? Ayah kita dapat pahala? Dapat. Tapi bukan melalui jalur kurban, melalui jalur anak yang saleh. Karena setiap perbuatan anak saleh mengalir, Pak. Itu tak perlu diniatkan. Nah, dunia aja kita banyak kali jalur. Masuk kuliah aja dibuka jalur UN, BTK, kemudian dibuka jalur mandiri, dibuka jalur NIO, macam-macam jalur. Makanya anak saleh itu tak perlu niat. Tetap pahala kurbannya tetap dikirimkan Allah. Karena kenapa? Dulu mungkin orang tuanya mengatakan, nak, kalau kamu nanti sudah kaya, jangan lupa kurban. Yang menyokak kaya baik kredit ke, baik lagi ayah ke. Ayahnya ada di belakang mamanya ni, kadang tepuk lagi sekali lagi.
Jadi nanti begini itu nasihat-nasihat itu Pak terngiang-ngiang di telinganya. Dia melakukan kebaikan, tak perlu diniatkan kalau anak, karena ada jaminan waladun salihun yad'u, tak perlu diniatkan, dia langsung mengalir. Makanya sebagusnya kalau kita terbiasa dengan mazhab Syafi'i, jangan berkurban di atas nama orang meninggal. Lalu para ulama juga mengatakan di antara dalil yang lain, Nabi nak pernah berniat kurban di atas nama orang meninggal yang dicintainya. Nabi nak pernah berniat kurban atas nama Khadijah. Nabi nak pernah meletakkan nama kurban di atas nama Hamzah. Tak pernah. Jadi selalu atas dirinya sendiri. Lalu siapa yang membolehkan? Kalau Maliki makruh, yang membolehkan Hanafi dan Hambali. Mereka masih membolehkan berkurban di atas nama si mayat, masih dibolehkan, dan pahala tetap mengalir. Begitu. Jadi khilaf di antara para ulama tentang masalah berniat kurban di atas nama orang meninggal.